Aliansi Pencari Keadilan desak Menteri PPPA bantu selesaikan kasus dialami warga asal Panama. Sejumlah massa dari Aliansi Pencari Keadilan sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Rabu 8 Desember 2021. Massa dari Aliansi Pencari Keadilan yang tergabung dalam Lembaga Hukum dan HAM Padma, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia itu mendesak Menteri PPPA, Igusti Ayu Bintang Darmawati, agar dapat turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami seorang wanita asal Panama, Rosni Lahiram Parvani Sadwani. Gabriel Goa, selaku koordinator aksi, sekaligus Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, mengungkapkan tujuan digelar aksi tersebut tak lain untuk meminta Menteri PPPA membantu mencarikan solusi atas masalah yang menimpa Rosni. Diketahui, Rosni sendiri merupakan seorang warga Panama yang menikah dengan Prithvi Suresh Vaswani, warga Indonesia, dan dikaruniai 2 orang anak, bernama Akas Prithvi Vaswani Parvani berusia 11 tahun dan Prisa Prithvi Vaswani berusia 3 tahun. Semula rumah tangga kedua pasangan suami istri ini berjalan baik-baik saja. Namun, kehadiran pihak ketiga menjadi penyebab retaknya bahtera rumah tangga yang telah dijalani lama. Rosni kemudian digugat cerai oleh suaminya, Prithvi, setelah diketahui kehadiran wanita idaman lain dalam biduk rumah tangga mereka, kata Gabriel kepada wartawan di Jakarta, Rabu 8 Desember. Namun, duduk permasalahan bukan pada perceraian tersebut, melainkan pada hak pengasuhan anak. Menurut Gabriel, hak asuh anak semula jatuh di tangan Rosni sesuai putusan awal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan hukum dalam Jurisprudensi MA RI nomor 126K/PDT/2021. Sayangnya, keputusan ini berubah ketika sang suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana putusan nomor 38-PDT/2021-PT DKI. Di mana dalam amar putusannya menjatuhkan putusan hak asuh anak diberikan kepada Prithvi yang nyatanya bertentangan dengan ketentuan Jurisprudensi MA/RI nomor 126K/PDT/2021 28 Agustus 2003, ujar Gabriel. Melihat kejanggalan tersebut tidak membuat semangat Rosni luruh. Dirinya didampingi kuasa hukum mencoba melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan harapan MA dapat mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Namun apa yang terjadi kemudian? Sampai dengan 4 bulan setelah perkara didaftarkan, pihak Rosni tidak pernah menerima surat pemberitahuan kalau berkas kasasi telah dikirimkan ke kepaniteraan MA, cetusnya. Justru yang membuat aneh, muncul bocoran kalau putusan kasasi MA/RI sudah keluar dan mulai menyebar luas di kalangan perkumpulan warga India di Jakarta, katanya menambahkan. Jadi, berita tersebut telah tersebar jauh sebelum MA mengeluarkan pengumuman terhadap hasil putusan kasasi pada 12 Oktober 2021 lalu melalui website resmi MA. Pertanyaannya, mengapa hasilnya sudah diketahui jauh hari di lingkungan orang-orang tertentu sebelum keluar pengumuman resmi? Tanya Gabriel. Selain masalah kontroversi hukum di balik keputusan hak asuh anak, masalah lain yang tak kalah pelik, kata Gabriel, ialah masalah kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan sang suami. Jadi, berdasarkan sejumlah bukti yang ada, Prithvi jelas telah berulang kali melakukan tindak kekerasan, baik terhadap istrinya maupun terhadap anaknya. Namun, lagi-lagi Prithvi lolos dari jeratan hukum, paparnya. Menyaksikan sengkarut persoalan yang menimpa Rosni sebagai seorang perempuan dan ibu bagi anak-anaknya yang tidak mendapatkan keadilan hukum di negeri yang konon menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dan anak, membuat Padma Indonesia bersama Aliansi Pencari Keadilan memohon bantuan kepada Menteri
PPPA agar terlibat dalam penyelesaian permasalahan ini. Dari Rosni sendiri hanya memohon agar anak-anaknya tidak dipisahkan darinya. Hanya itu yang diharapkan Rosni. Semoga Ibu Menteri bisa membantu Rosni mendapatkan keadilan di negeri yang sangat menjunjung supremasi hukum ini, pungkasnya. Di samping itu, Prithvi juga disebut mengabaikan keperluan dokumen bagi kebutuhan pendidikan anak mereka yang pertama, Akash. Pasalnya, Akash terancam tidak bisa mengikuti ujian sekolah karena terkendala masalah kartu keluarga. Permasalahan ini belakangan turut dibantu oleh psikolog terkemuka Seto Mulyadi atau Kak Seto melalui komunikasi dengan kementerian terkait untuk membantu Akash agar dapat mengikuti ujian sekolah dan nasional. Laporan Ismail Sentiong City. Di sini lagi-lagi saya ingatkan sedang dalam situasi darurat kekerasan terhadap perempuan. Kita meminta komitmen dari pemerintah, dari lembaga yang harusnya bisa menjadi pelindung bagi korban, di mana para korban, para penyintas kekerasan mengadukan rasa sakitnya, mengadukan rasa traumanya,